lain-lain. TKDD harus seperti apa. Ini semuanya kan membuat kami sebagai bendahara negara, memang kalau kadang-kadang ditanya pada satu spesifik objektif atau isu, kami harus menjelaskannya di dalam konteks keseluruhan APBN itu, sehingga kadang-kadang mungkin daya gigitnya untuk satu isu enggak sebesar yang dibayangkan atau yang diinginkan, karena mungkin APBN-nya memang harus mengakomodasi begitu banyak objektif yang harus kita kelola, sehingga di satu sisi ekonomi masih bisa berjalan, dan dalam hal ini ekonomi tidak hanya tergantung dari APBN, ekonomi tergantung juga dari masyarakat, dari sisi dunia usaha, dan juga dari sisi APBN-nya sendiri harus tetap sustainable dan kredibel. Karena kalau kita menggunakan terlalu eksesif, APBN-nya jebol, APBN bukan menjadi sumber solusi, tapi APBN menjadi sumber masalah. Itu yang kita tidak inginkan. Nah, maka saya bisa mencatat seluruh tadi aspirasi dari Bapak dan Ibu sekalian mengenai berbagai topik yang hampir semuanya, kalau bahkan saya bisa katakan semuanya saya sepakat dan setujui aspirasinya atau direction maupun sentimennya. Tapi waktu dimasukkan semuanya di dalam APBN, kami mengkalibrasinya sedemikian sehingga mungkin tidak 100% seperti yang diharapkan. Namun direction-nya kita coba tetap konsisten. Itu yang saya ingin sampaikan sebagai jawaban general untuk memayungi seluruh banyak yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Tadi ada yang mulai dari masalah pangan, ada masalah energi, ada masalah growth, ada masalah sektor tertentu seperti tadi yang disampaikan Bu Anies atau TPT. Kita semua mencoba mewadahinya. Ada beberapa kebijakan-kebijakan yang memang kita harus terus bicara dengan kementerian terkait. Katakanlah tadi yang TPT disampaikan antara hulu dan hilir. Kalau kita ingin hilirnya baik, kan hulunya harusnya dilepas saja. Artinya dilepas itu mereka bisa beli hulunya, bahan bakunya dari luar. Di hulu ini juga ada industri yang cukup penting. Mereka akan bilang kalau kita nggak diproteksi, Indonesia akan dilibas semuanya. Jadi kami menggunakan bea masuk yang tadi Bapak dan Ibu sekalian sampaikan, pasti harus bicara dengan Menko Perekonomian dan para menteri terkait termasuk Menteri Perindustrian maupun Menteri Tenaga Kerja dalam hal ini, karena sering ada trade off. Untuk Menteri Industri saja, bukan karena adiknya ada di sini, untuk Menteri Industri saja, seperti Pak Agus Gumiwang itu kadang-kadang dilema antara melindungi hulu atau hilir. Kalau kita bicara tentang hulu tadi tekstilnya, yang akan dilindungi dengan bea masuk tinggi, maka hilirnya yang mau membuat produk tekstil dapat bahan baku yang mahal. Tapi itu untuk melindungi industri hulunya. Kalau ini dibuka, industri hulunya kesapu, industri hilirnya senang karena bisa dapat bahan baku yang murah, tapi kemudian kita nggak punya industri hulu tadi. Yang tugas untuk menyeimbangkan hulu hilir itu siapa itu, Bu? Kami membahas di dalam Kementerian Perekonomian dan dengan industri, Kementerian Industri tentunya Pak Dolvi. Dan semuanya juga memahami itu. Jadi kadang-kadang kita mengatakan kalau menggunakan bea masuk, terutama untuk anti dumping, ada juga mekanismenya. Apakah ada dumpingnya beneran? Makanya kemudian harus ada industri yang komplain dan kemudian dilakukan investigasi dan kemudian ditetapkan, oh ya ini industri ini terkena ancaman dumping, maka kemudian kita membuat di dalam tim apa namanya, tim tarif untuk kemudian mengatakan oh harus diproteksi sekian persen. Jadi Bapak dan Ibu sekalian memang keluarannya seperti peraturan Menteri Keuangan. Makanya di dalam berita selalu Sri Mulyani mengeluarkan bea masuk. Itu cuman karena keluarnya peraturan Menteri Keuangan, tapi prosesnya berasal dari kementerian lembaga. Ada Menteri Kementerian Perdagangan, ada Kementerian Perindustrian,
dan ada Kementerian Pertanian, ada juga Kemenaker, itu semuanya kita kemudian membahas kalau tim tarifnya anti dumpingnya terbukti dan tim tarif kemudian sepakat harus dilindungi sekian persen, maka kami akan langsung mengeluarkan. Itu instrumen fiskal yang dipakai untuk melindungi sektor real yang tadi sebagian Bapak dan Ibu sekalian sampaikan. Demikian juga sama kalau kita bicara tentang mungkin Pak Misbakun yang sangat dekat di hatinya. Waktu kita bicara tentang industri hasil tembakau, antara melindungi tembakau, petani tembakau versus dia import tembakau dari luar. Kita semuanya sudah tahu ini bukan selera saya pribadi, tapi kita diskusi dengan Menteri Pertanian, Menteri Tenaga Kerja, industrinya sendiri, dan beliau-beliau kemudian membahas, oke, berarti bea masuknya harus berapa, bahkan menggunakan kuota, harus membeli dari petani. Itu tidak pakai bea masuk, tapi menggunakan regulasi. Jadi dalam hal ini Bapak dan Ibu sekalian, kami memahami dan kita terus, perekonomian kita sudah tumbuh, makin diverse, dan sering pilihan-pilihan di antara yang mana yang akan dimenangkan dan kalau atau dibela atau diafirmasi versus instrumen mana yang dipakai, dan begitu instrumen itu dipakai pasti ada eksesnya. Seperti tadi, begitu kami menggunakan bea masuk di hulu, pasti hilirnya nanti lapor ke Bapak Ibu sekalian, saya kok dizolimi dengan bea masuknya Menteri Keuangan. Kan kayak gitu. Kalau saya kemudian diturunkan, nanti yang hulu gantian datang ke Bapak Ibu sekalian juga bilang Menteri Keuangan tidak memihak pada industri kami. Ini yang menyebabkan kita semuanya harus memahami bahwa setiap instrumen ada konsekuensinya. Sama seperti kami membuat kebijakan yang itu merupakan hasil dari pembahasan sidang kabinet, katakanlah seperti cukai hasil tembakau tadi, penggunaan tembakau petani lokal, bea cukainya untuk grup 1, grup 2, dan grup 3 yang beda-beda kelasnya. Masalah kesehatan, Menteri Kesehatan maunya tinggi banget karena mengancam rokok. Menteri Tenaga Kerja dan Industri bilang serendah-rendahnya karena ada. Jadi ini yang kami coba terus lakukan. Kadang-kadang memang menjadi Menteri Keuangan menjadi tidak enak Pak, karena indikatornya adalah semua menjadi tidak sama happy. Semuanya equally unhappy. Karena waktu begini kok dapatnya cuma segini, saya mintanya 100, dapatnya cuma 25, tapi yang ini yang merasa bahwa udah dikasih 25 itu membebankan saya. Ini yang menjadi salah satu kenapa kami memang harus terus hati-hati. Tapi saya setuju yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian, bahwa kami akan mencoba untuk terus mencoba mengkalibrasikan dan bahkan mengkomunikasikan. Mengenai tadi growth dengan job creation, mungkin angka tadi Pak Andreas dan Bapak Ibu sekalian tadi ya, selain Pak Andreas ada Pak siapa tadi? Pak Kolik ya, yang menyampaikan mengenai job creation setiap 1%. 4,79 juta itu karena angka dari jumlah apa namanya tadi? Angkatan kerja 144,64 juta orang yang bekerja, BPS yang menghitung. Ada 144,64 juta orang bekerja di tahun 2024, bulan Agustus. Orang bekerja Pak Andreas. Orang bekerja itu definisinya ada yang bekerja 35 jam per minggu itu dianggap full employment, ada yang less, tapi dia statusnya orang bekerja. Agustus 2022 BPS menyampaikan bahwa orang yang bekerja jumlahnya 139,85 juta. Jadi dari Agustus 2031 39,85 juta versus Agustus 2024 ada orang yang bekerja 144,64 juta. Itulah job creation, yaitu jumlah orang tambahan angkatan kerja 4,79. Yang bekerja dalam hal ini jumlah angkatan kerjanya
Jumlah angkatan kerjanya naik nggak? Yang bekerja di sektor formal menurut BPS adalah 3,64 juta tadi yang disampaikan. Jadi 4,79 apakah formal semua atau tidak? Tidak. 3,64 juta adalah yang dikategorikan oleh BPS adalah angkatan kerja di sektor formal. Additionality tadi 4,7. Artinya menjawab jadi beberapa pertanyaan, 1,15 juta adalah mereka yang walaupun statusnya angkatan kerja mereka masuk kepada non formal. Ini yang kemudian menjadi pembahasan tadi banyak pertanyaan mengenai bagaimana mengenai masalah underground ekonomi, informal ekonomi, illegal ekonomi. Ini yang saya sedang minta untuk Pak Anggito kan memang ditambahkan dalam armada Kemenku dengan tujuan Pak Prabowo waktu itu minta ini sisi penerimaan banyak sekali yang dianggap belum bisa di-collect atau belum bisa di-capture baik karena nature-nya adalah ilegal, informal, underground, shadow, apapun namanya, pokoknya kira-kira yang enggak hitam atau enggak putih gitu, kira-kira yang grey-grey tadi. Ini yang kemudian sedang kita terus rumuskan. Tadi banyak yang menanyakan kepada saya mengenai tax ratio dan roadmap-nya. Kami akan dan sedang menyusun karena ini memang bagian. Yang terus terang Bapak-bapak dan Ibu sekalian juga bertanya cukup banyak di sini dan sudah berkali-kali panjang ngeliat sendiri, nggak ada yang ditutup-tutupin, buang masuk sampai ke jeroannya Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai dan PNBP, kita semuanya udah tahu. Atau mungkin kalau yang baru mungkin nanti pengen masuk jeroan lagi, monggo aku undang juga ngeliat lagi ke dalam jeroan itu daleman Pak. Hati, amplak dan segala macam jantung kira-kira jeroan itu. Jadi kami juga lihat tadi yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu sekalian, waktu kita bicara tentang Undang-Undang HPP, harmonisasi peraturan perpajakan, itu debatnya juga banyak banget di ruangan ini dengan Bapak dan Ibu sekalian. Karena Bapak dan Ibu sekalian adalah mewakili suara rakyat dan banyak sekali stakeholder di luar, makanya waktu itu ditampunglah banyak tadi yang disebutkan, siapa tadi yang menyampaikan pasal di dalam Undang-Undang HPP? Pak Zidan. Benar nggak? Bukan. Pak siapa? Pak Faleh. Oh, Pak Faleh. Pak Khalid. Oh, yang mahasiswa saya yang pinter banget. Masa lupa sama mahasiswanya? Yang mahasiswanya lebih pinter dari gurunya. Iya, tapi bener loh, pinter banget loh. Boleh. Pak Khalid ya. Jadi Pak Khalid tadi yang sudah menyampaikan debat mengenai PPN 11-12% itu juga sudah sangat dalam. Waktu itu banyak membahas pro cons. Apakah tujuannya untuk tadi karena ini kan Bapak dan Ibu sekalian tuh pinter-pinter ya. Jadi udah tahu kita debat begitu, tapi ditaruh dalam konteks hari ini kan jadi lain lagi nih konteksnya. Tadi waktu dijajarkan dengan Bu ini ekonomi lagi melemah kok Ibu naikin PPN. Loh, waktu kita bahas juga cukup banyak debat mengenai itu. Tapi counter cyclical tetap kita jaga Bu Anies karena itu adalah keinginan kita. Nah, Pak Khalid tadi menyampaikan yang PPN 12% dengan pada saat yang sama ada tarif pajak yang boleh mendapatkan 5, 7 apalagi bahkan bisa dibebaskan, dienolkan yang tadi. Yang disampaikan oleh beberapa bapak-bapak yang lain tadi mengenai sebetulnya ada loh dan memang banyak. Kalau kita hitung nanti teman-teman pajak Pak Anggito atau Pak Suryo, Pak Yon di sini yang ngitung-ngitung banyak sekali. Bisa menyampaikan secara detail exemption atau fasilitas untuk dienolkan atau dibebaskan atau mendapatkan tarif lebih rendah 5-7% itu ada di dalam aturan-aturan tersebut. Saya setuju Bapak dan Ibu sekalian bahwa kita perlu untuk banyak memberikan penjelasan kepada masyarakat. Artinya meskipun kita membuat policy mengenai perpajakan termasuk PPN ini bukannya membabi buta dan seolah-olah tidak punya
afirmasi atau perhatian terhadap beberapa sektor-sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan bahkan makanan pokok waktu itu termasuk. Debatnya cukup panjang di sini. Jadi nanti kami akan sampaikan. Jadi di sini kami sudah membahas bersama Bapak Ibu sekalian, sudah ada undang-undangnya. Kita perlu untuk menyiapkan agar itu bisa dijalankan, tapi dengan tadi penjelasan yang baik, sehingga kita tetap bisa, bukannya membabi buta, tapi APBN memang harus terus dijaga kesehatannya. Namun pada saat yang lain, APBN itu harus berfungsi dan mampu merespon seperti yang kita lihat dalam episode-episode seperti waktu Global Financial Crisis, waktu terjadinya pandemi, itu kita gunakan APBN. Saya rasa itu mungkin yang overview yang besar sekali yang saya Mbak, ingin interupsi sampaikan. Ketua. Ya. Sebelum ganti topik, Bu, karena Ibu Silakan, masih silakan. tadi soal pajak dan tax ratio, saya ingin penegasan nih, Bu. Tax ratio 23% itu masih jadi acuan atau tidak, Bu? Aspirasi kan tetap Bapak. Kalau kita mengatakan bahwa Indonesia dianggap tax rasionya paling rendah di ASEAN, kan itu bukan sesuatu yang membanggakan kita, Pak. Tapi pada saat yang sama ekonomi kita juga growth-nya cukup decent. Jadi berarti ini sesuatu yang harus kita pelajari. Maka waktu dengan presiden terpilih atau sekarang jadi presiden Pak Prabowo sudah menjadi presiden, kami juga mendiskusikan mengenai bagaimana untuk bisa meningkatkan tax ratio itu. Dan tentu itu menjadi tugas, enggak hari ini harus saya jawab semuanya, karena kalau tadi bicara tentang roadmap-nya, sektornya mana saja, Pak Anggito jadi wamen baru berapa minggu Pak? Jadi 2 minggu, 3 minggu lah. Jadi kami sedang menyiapkan juga Pak, tapi kalau Pak Dolvi menyampaikan beberapa, kan saya selalu menyatakan tax ratio kita dan kenapa kita ada di situ, kita menjelaskan di sini. Kalau teman-teman di Komisi 11 juga melihat ada potensi loh. Nah sekarang dengan Pak Anggito juga ada tadi berbagai yang disebut